Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang akuntansi biaya terkait flight cost. Biaya angkutan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, biaya angkutan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Lalu yang kedua, biaya angkutan tidak diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, namun diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Selanjutnya ada biaya angkutan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Biaya angkutan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Alokasi biaya angkutan pada masing-masing jenis bahan baku yang dibeli dapat didasarkan pada yang A, perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli. Seperti contohnya, yang pertama, perusahaan membeli 3 macam bahan baku dengan jumlah harga dalam faktur sebesar 500.000. Biaya angkutan yang dibayar untuk ketiga macam bahan baku tersebut adalah sebesar 300.000. Kuantitas masing-masing jenis bahan baku yang tercantum dalam faktur adalah bahan baku A 400 kilo, bahan baku B 350 kilo, dan bahan baku C 50 kilo. Bagian biaya angkutan kepada tiap-tiap jenis bahan baku disajikan dalam gambar 9.7. Nah, jadi jenis bahan baku itu ada A, B, C, di mana yang A itu beratnya itu Hmm, 400 kilogram hmm, dengan ini 50 apa ya? 50% ya? Pak, 50% dengan alokasi biaya angkutan 150.000. Sedangkan kalau misalnya jenis bahan baku B itu 350 kilogram dengan berat 43%, 43,75%, dan alokasi biaya angkutannya Rp131.250, dan bahan baku C yaitu 50 kilogram dengan berat 6,25% dan alokasi biaya angkutnya Rp18.750. Jadi totalnya itu beratnya 800 dengan 100% dan alokasi biaya angkutnya itu sebesar 300.000 rupiah. betul, Farah. Terima kasih. Jadi gini teman-teman, kita kan punya 800 kilo tadi yang terbagi dari A, B, dan C. Kita presentasiin dulu tuh dari 100% itu A itu berapa, B itu berapa, C itu berapa. Nah nanti kita kali dengan 300.000. Kenapa kita kali 300.000? Karena kita pengen tahu nih HPP-nya untuk dimasukin ke A itu berapa. Ternyata oh ini dimasukkan ke dalam bahan baku A itu adalah sebesar 150.000. Jadi teman-teman bisa ngitungnya itu dengan cara 400 per 800 itu kan sama aja kalau kita bagi setengah ya kan, setengah sama aja 50%. 50% kita kali 300 ketemulah 150.000. Begitupun selanjutnya ya, teman-teman. Nah ini karena metodenya yang dipakai masih full costing ya teman-teman. Jadi di mana dia masuk ke dalam jenis eh, biaya bahan baku, biaya alokasi pengangkutannya ini. Tapi kalau misalkan dia maunya variable costing, balik lagi saya tekankan dia akan masuk ke biaya overhead pabrik. Nah, selanjutnya ada contoh dua. Bandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. Contohnya, Hmm, perusahaan membeli 4 macam bahan baku dengan harga faktur tiap-tiap jenis bahan sebagai berikut. Bahan baku A 100.000, bahan baku B 150.000, bahan baku C 225.000, dan bahan baku D 125.000. hmm. Biaya angkutan yang dikeluarkan untuk keempat jenis bahan baku tersebut adalah sebesar 48.000. Jika biayaan tersebut dibagikan atas dasar perbandingan harga faktur tiap-tiap jenis bahan baku tersebut, harga pokok tiap jenis bahan baku akan dibebani dengan tambahan biaya angkutan sebesar 0,08 yaitu 48.000 dibagi 600.000. Pembagian biaya angkutan sebesar 48.000 tersebut disajikan dalam gambar 9 karton. Bahan baku A itu harga fakturnya 100.000 dan Hmm, pembagian biaya angkutannya itu 8.000. Harga hmm. pokok bahan baku jadi 108.000. Hasil didapat itu dari harga faktur ditambah ya pembagian biaya angkutan. Bahan baku B, harga fakturnya 150.000, biaya angkutannya 12.000, harga pokok bahan bakunya 162.000. Bahan baku C, harga faktura 225.000, biaya angkutannya Hmm. 18.000, total harga pokok bahan bakunya 243.000. Dan
terakhir itu bahan baku D, harga fakturnya 125.000, biaya angkutannya 10.000, harga pokok bahan bakunya 135.000. Total harga faktur dari semua jenis bahan baku itu ada 600.000, dan total biaya angkutannya 48.000. Total harga pokok bahan bakunya 648.000. Ya, oke. Ini benar hampir mirip-mirip sama yang tadi ya. Masuk ke dalam ini. Cuman cara perhitungannya aja agak beda. Ini sebenarnya hampir sama. Kita langsung masuk ke contoh soalnya aja. Diperkirakan akan dikeluarkan dalam tahun 2000 sekian adalah sebesar 2.500.000 dan jumlah bahan baku yang diangkut diperkirakan sebanyak 50.000 kilogram. Jadi tarif biaya angkutan untuk tahun 2000 sekian adalah sebesar 50 perak per kilogram baku yang diangkut. Dalam tahun 2000 sekian jumlah bahan baku yang dibeli dan alokasi biaya angkutan atas dasar tarif disajikan dalam tabel berikutnya. Jadi jenis bahan bakunya yang A itu beratnya itu 25.000 kilogram dengan harga faktura itu 5 juta. Nah, eh, biaya angkutan yang dibebankan atas dasar tarif itu adalah eh, tadi apa 50 perak per kilogram yang jadinya dikalikan 50 perak dikali 25.000 kilogram yang jadi hasilnya adalah 1.250.000 yang kalau ditambah dengan harga faktornya itu 6.250.000. Dan untuk jenis bahan baku yang B berarti itu 15.000 kilogram dengan harga faktura 4.500.000, yang berarti harganya itu adalah 50 perak dikali 15.000 kilogram yaitu 750.000 yang ditambah akan menjadi hasilnya itu yang harga pokoknya 5.250.000. Dan untuk bahan baku yang C berarti itu adalah sebesar 10.000 kilogram dengan harga faktura 4 juta rupiah. Nah, yang berikutnya harganya itu adalah 50 perak dikali 10.000 kilogram. Nah, hasilnya 500.000. Yang menjadikan harga pokok bahan bakunya itu adalah 4.500.000. Jadi total harga fakturnya dari bahan baku A, B, C adalah 13.500 dengan biaya angkutan yang dibebankan atas dasar tarifnya itu adalah 2.500.000 yang menjadikannya harga pokok bahan baku totalnya itu adalah 16 juta ribu rupiah, Bu. Kita selanjutnya ini dari yang kita tadi dapat ini, kita bisa jurnalin nih. Jika misalnya biaya angkutan yang sesungguhnya dibayar dalam tahun 2021 adalah sebesar 7.400.000, maka jurnal yang dibuat dalam tahun 2021 untuk mencatat bahan baku yang dibeli tersebut adalah sebagai berikut. A. Jurnal pembelian bahan baku. Persediaan bahan baku di debit sebesar 13.500.000 dan utang dagang. Selanjutnya yang kedua, jurnal pembebanan biaya angkutan atas dasar tarif. Persediaan bahan baku di debit 2.500.000 dan biaya angkutan di kredit. Selanjutnya yang C, jurnal pencatatan biaya angkutan yang sesungguhnya terjadi. Biaya angkutan di debit sebesar 2.400.000 dan kas 7.400.000 di kredit. Selanjutnya yang D, jurnal penutupan saldo rekening biaya angkutan ke rekening harga pokok penjualan. Biaya angkutan di debit sebesar 100.000 dan harga pokok penjualan di kredit 100.000. Pengen tahu nggak kenapa C sama D begitu jurnalnya? Padahal kan tadi kita tahu ya, biaya angkutan itu 2,5 juta. Kita sudah melakukan penjurnalan untuk biaya bahan baku dan itu tuh sebesar 2,5 juta. Jadi kan kita anggap biaya angkutan itu, makanya kenapa dikredit, sedangkan kita tahu kan expense itu pasti saldo normalnya di debit kan. Tapi kenapa kita kreditkan? Karena kan sudah masuk nih biaya ini ke dalam biaya persediaan bahan baku atau HPP lah istilahnya. Nah, karena udah telanjur kita hitung sebagai persediaan bahan baku di jurnal awal tahun misalkan atau di periode sebelumnya, atau tapi pada realisasinya di akhir tahun misalkan, biaya angkutan yang terjadi itu cuma 2.400.000. Oleh sebab itu kita jurnal lagi 2.400.000 biaya angkutan pada kas 2.400.000. Nah, sedangkan karena masih ada selisih 100.000 nih, karena kan
biaya apa namanya biaya angkutannya itu cuma 2.400.000 doang kan, yang 100.000 ini kita balikin lagi karena kan belum jadi HPP. HPP yang terpakai hanya 2.400.000. Oleh sebab itu biaya angkutannya itu sebesar 100.000, udah harga pokok penjualannya 100.000 karena kan biaya angkutannya belum kita jadikan sebagai HPP gitu di akhir tahun karena realisasinya itu cuma 2.400.000 gitu teman-teman. Dan kita sudah menjual itu di awal sebagai 2.500.000 gitu sebagai pembebanan biaya angkutan. Oke, sampai sini pembelajaran kita pada hari ini. See you on next video.